Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya Dewi Hafia, mahasiswa S1 Prodi Sistem Informasi, hendak menyampaikan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Persiapan yang harus dilakukan pertama adalah teman-teman harus menginstal aplikasi SAM. Kemudian langkah kedua, teman-teman bisa membuat database dengan nama database pendidikan. Kemudian membuat tabel di dalam database pendidikan dengan nama tabel mahasiswa, kemudian membuat struktur tabel mahasiswa dengan 5 isian sebagai berikut. Ada nomor dengan tipe data integer panjang 11, kemudian NIM tipe datanya char panjangnya 7, untuk nama tipe datanya varchar panjangnya 250, untuk email tipe datanya varchar dengan panjang 250, dan yang terakhir adalah jurusan dengan tipe data varchar panjangnya 64. Untuk isian database nanti, data yang akan saya masukkan sebagai berikut. Kemudian untuk tampilan halaman website nanti yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Setelah SAM terinstall secara sempurna, kita akan mengaktifkan Apache dan MySQL dengan cara menekan tombol Start pada Apache seperti ini dan tombol Start pada MySQL seperti ini. Kemudian saya akan memanggil halaman phpMyAdmin pada web browser seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa membuat database dengan memilih menu pada New, kemudian memasukkan nama database pendidikan, kita klik tombol Create. Selanjutnya kita akan membuat tabel dengan nama mahasiswa dengan kolom isiannya sebanyak 5. Setelah selesai melakukan pengaturan di sini, kita tekan tombol Go. Pada bagian ini, kita akan memasukkan struktur dari tabel mahasiswa kita. Yang pertama adalah ID, tipenya integer, panjangnya 11, kemudian dia akan saya fungsikan sebagai primary key. Saya pilih dia sebagai primary key dengan, oke, kita klik Go dulu pada bagian ini. Kemudian kita aktifkan auto increment-nya. Selanjutnya struktur yang kedua ada name dengan tipe varchar. Sorry, untuk name kita pakai char dengan panjangnya 7. Kemudian untuk nama, tipe datanya adalah varchar, panjangnya 250. Setelah nama, kemudian ada email. Tipe varchar, panjang 250, dan terakhir ada jurusan. Oke, tipenya varchar, panjangnya kita bikin 64. Setelah selesai mengisikan struktur yang ada pada di sini, kita klik tombol Save. Nah, struktur dari tabel mahasiswa sudah terbentuk seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan data pada tabel yang sudah kita buat sebelumnya dengan memilih menu Insert. Kita isikan data sesuai dengan kebutuhan. Name, nama, kemudian email, oke, jurusan. Oke. Lakukan hal yang sama dengan data sebanyak sesuai kebutuhan. Untuk praktek kali ini saya akan menambahkan sebanyak 5 data pada tabel mahasiswa. Berikut adalah hasil dari entry data yang sudah saya lakukan pada tabel mahasiswa. Langkah selanjutnya kita akan membuat kode programnya. Pada praktek kali ini saya menggunakan Sublime Text sebagai kode editor saya, dan sebelumnya saya akan membuat file dengan nama pendidikan pada folder
sum, kemudian masuk ke htdocs, saya akan membuat folder baru dengan nama pendidikan sesuai dengan database yang sudah saya buat sebelumnya. Selanjutnya saya akan membuka folder pendidikan pada kode editor saya, seperti ini. Pertama, saya akan membuat file dengan nama index.php yang akan saya simpan pada folder pendidikan. New. Index.php. Save. Oke. Selanjutnya pada halaman indeks di sini saya akan memanggil HTML. Kemudian halaman indeks ini akan saya fungsikan sebagai halaman admin. Dan isinya adalah tabel yang sudah kita buat di database sebelumnya. Daftar mahasiswa. Oke. Di sini saya akan menambahkan tabelnya. Tabel border sama dengan 1, cell padding sama dengan 10, dan cell spacingnya sama dengan 0. Oke. Kemudian saya akan membuat judul tabelnya dengan TH, akan dia bold, nomor, TH, aksi, TH, NIM, TH, nama, TH, email, dan yang terakhir adalah jurusan. Kita save dulu. Selanjutnya kita cek hasilnya pada web browser dengan mengetikkan di sini adalah localhost /pendidikan /index.php nama file kita. Oke, sudah muncul tampilannya daftar mahasiswa dengan tabel berikut. Kita akan perbaiki. Baik, selanjutnya kita akan melakukan koneksi ke database. Di sini saya akan membuat file function, di mana untuk memisahkan logic dari tampilannya. Saya akan membuat file baru. New file akan saya simpan dengan nama function.php. Oke, isinya apa di function ini nanti? Kita akan melakukan koneksi ke database melalui file function ini. Kita buka tag PHP. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan koneksi ke database berikut. Kita pakai $, koneksi, kemudian mysqle connect, kemudian localhost, kemudian
nama database-nya. Root, kemudian usernya adalah root, kemudian passwordnya kita kosongkan, dan kemudian terakhir adalah nama database kita tadi, pendidikan. Pendidikan. Oke. Selanjutnya, functions. Kita akan melakukan query. $query. Oke. Global con. Kita akan membacakan dulu. Con file result. $result sama dengan mysql query underscore query $con. Ini adalah $con dan $query. Seperti ini. Kemudian $row. Ini kita kosongkan saja. While $row sama dengan mysql pet assoc. Isinya adalah $result. $row sama dengan $row. Oke, kita kembalikan lagi. Return $rows. Oke, kita save dulu. Kita kembali ke file index. Kemudian di bagian atas, saya akan menambahkan di sini. Saya buka tag PHP dulu. Saya akan memanggil file functionnya require function .php. Oke. Kemudian saya akan ambil data dari tabel mahasiswa atau query data mahasiswa. $mahasiswa sama dengan query select bintang from mahasiswa. Kita akan ambil semua data dari tabel mahasiswa ya. Oke, selanjutnya kita turun ke bawah pada baris di sini. Saya akan menambahkan tag PHP lagi untuk memasukkan data atau mengambil data dari tabel mahasiswa. Saya panggil tag PHP. Saya akan memasukkan nomor ID di sini dengan mengumpamakan $i adalah sama dengan 1. Kemudian
PHP for each. Dolar mahasiswa as dollar row. Oke. Kemudian tag penutupnya saya tambahkan di sini. TD saya buka tag PHP sama dengan $i. Oke. Kemudian saya akan memanggil name, nama, dan yang lainnya. Row, name, kurung tutup, oke, saya copy sebanyak 1, 2, 3. Ini name, kemudian di sini nama, kemudian email, dan terakhir adalah jurusan. Selanjutnya, di sini saya akan menambahkan tag PHP $i saya plus. Saya tutup tag PHP, kemudian ditutup lagi PHP for each-nya. For each. Oke, kita simpan dulu. Oke, kita cek dulu di web browsernya. Oke, localhost pendidikan. Oh, ada kesalahan di file index PHP line 35. Kita cek dulu, 35. Oke, ini seharusnya adalah N for each. Save, kita cek lagi. Refresh. Oh, masih ada kesalahan di file function PHP line 5. Kita cek file function 5. Oh, ini harusnya kurang O dan tidak menggunakan S. Oke, function. Kita save. Kita jalankan. Refresh. Ya. Ini masih ada kesalahan. Seharusnya aksi ini ada isinya ya. Nanti kita perbaiki. Datanya sudah bisa muncul yang pasti dan datanya sudah benar sebanyak 5. Oke. Ini masih harus ada penyesuaian. Kita betulkan lagi. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan tombol hapus pada kolom aksi. Di sini saya akan menambahkan satu lagi dengan tag A. Oke, di sini akan saya tambahkan menu hapus. Kita save dulu. Kita jalankan, refresh. Nah, di sini aksi hapusnya sudah muncul ya. Baik, kita kembali ke halaman indeks PHP. Di sini akan saya tambahkan instruksinya. Hapus
.php. Nanti kita akan buat file hapus.php ya. Silakan nanti dibuat di situ. Kemudian ID sama dengan $row dalam kurung ID Oke. Kita bikin dia nanti on click. Kalau diklik akan kembali ke return confirm. Kita berikan pesan di situ. Anda yakin akan menghapus. Nah, seperti ini ya contohnya. Kita tanda tanya. Tutup kurung. Oke. Kita save dulu. Kemudian di file hapus.php, isinya adalah kita panggil tag php. Kita memanggil dari require function .php. Seperti ini. Dan di bawahnya kita tambahkan $id sama dengan $get ID. Oke. Kemudian if jika hapus $id lebih dari 0, kita echo. Ini adalah if kalau data berhasil dihapus, contoh ya. Kemudian dokumen location ref sama dengan index.php. Oke. Kemudian di sini ada else. Kita kopikan aja echo-nya yang ada di sini. Ini jika berhasil dihapus, kemudian di sini adalah jika gagal dihapus. Alatnya di sini adalah data gagal dihapus. Dokumen location paref index.php. Oke, kita save dulu. Baik, kita akan jalankan di web browser, kita refresh. Kalau saya arahkan ke bagian hapus, di sini di bagian bawah akan muncul PHP ID sama dengan 1. Artinya di sini sesuai dengan ID ya. Kalau saya arahkan di sini ID 3, berarti sudah betul. Kita coba
Klik pada hapus, klik sudah muncul. Apakah Anda yakin akan menghapus? Jika kita tekan OK, maka datanya akan terhapus. Kalau kita cancel, dia tidak akan terhapus seperti ini. Ya. Selanjutnya kita tinggal menambahkan kode CSS agar tampilan tabel kita menjadi lebih bagus. Baik, berikut adalah kode CSS yang sudah saya masukkan di file index.php seperti ini yang mengatur body, kemudian mengatur H1, kemudian ada pengaturan tabelnya di sini, mulai dari width, border, margin, background, box shadow, margin left, margin right, dan sebagainya. Kemudian ada yang mengatur THTD, seperti ini, mengatur TH, mengatur TDA, dan mengatur TDA. Oke, kita save dulu, kemudian kita jalankan pada web browser, refresh, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita coba aksi tombol hapusnya, kita klik hapus, Anda yakin akan menghapus, kita klik OK. Terjadi kesalahan pada... Oke, teman-teman, ada yang terlewat, kita belum menambahkan function hapus pada file function PHP. Oke, di sini akan kita tambahkan function hapus $id. Global count $count MySQL underscore query $count delete from mahasiswa where ID sama dengan $ID. Oke. Kemudian kita kembalikan ke return mysql underscore affected rows $count. Oke, seperti ini. Kita save dulu. Kita kembali ke browser. Oke, data berhasil dihapus. Ya. Nah, yang tadi dari 5 data, sekarang sudah berisi 4 data. Baik, sekian laporan tugas praktikum ketiga dari saya. Mohon undur diri dan mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.